Halo guys, ketemu lagi sama Denny Bas di sini. Ada panas siang-siang gini. Kali ini gue di daerah Monas, mau balik ke selatan. Duh. Lewat sana aja lah ya. Kosong. Karena banyak dari kalian pas Q&A minta yang bang bagi tipsnya dong untuk jadi motovlogger, bla bla bla. Jadi di video kali ini gue akan share that exact point. Tapi ini opini gue pribadi lo ya. Basically sih kalau untuk motovlogger nggak ada kayak aturan bakunya gitu. Kayak oh my god macetnya. Ya Allah, ini lewat mana sih? Ya Allah. Ya salah banget gue lewat sini. Wah gila guys, macetnya parah banget pas itu. Gara-gara parkiran gini jadi satu jalur doang, macetnya parah men. Pegel banget tangan gue. Oh ya, tadi seperti gue bilang, gue pengen ngasih tips and tricks deh, atau cara-cara proses gimana sih gue bisa kalau gue bikin motovlog. Mungkin dari kalian ada yang kepengen mencoba. Nah ini tips dari gue. Beberapa motovlogger lain juga udah ada kok yang ngasih tips-tips mereka. Si Lim sudah pernah ngasih kalau nggak salah, si Jody juga udah pernah ngasih. Tapi beberapa udah ada yang pernah ngasih kok. Kalau dari gue, beginilah tips-tipsnya. Apa yang lo butuhkan? Nah, yang pertama jelas motor. Lo butuh motor karena kemudian kalau nggak ada motor nggak disebut motovlog. Nah, kemudian motornya tuh apa? Motornya tuh bisa apa aja men. Lo punyanya bebek ya nggak apa-apa, pakai aja bebek. Lo adanya motor cross, wah pakai aja motor cross gitu loh. Gak harus motor sport lah atau motor berfairing, ataukah harus cc gede, enggak men. Lo yang penting ada motor, itu aja lo pakai. Nah, itu bisa lo menjadiin alat untuk motovlogging gitu loh. Yang kedua yang jelas adalah kamera. Nah, action cam. Pilihannya udah banyak banget nih guys. Pilihannya ada GoPro, kemudian ada Xiaomi, ada SD cam. Pokoknya pilihannya banyak lah. Nah, sekarang tinggal sesuai budget aja. Lo mau yang mana? Tentu ada perbedaannya. Kalau misalkan lo mau ngomong kayak gue gini, misalkan motovlogging yang mau ngomong, nah tentunya lo harus ada alat berikutnya, yaitu adalah mikrofon. Nah, mikrofon ini harus lo tempelin di helm lo yang jelas. Nah, ngerekamnya gimana nih? Ada beberapa cara. Kalau emang misalkan kamera lo mensupport untuk audio input, nah itu mikrofonnya bisa lo colokin tuh ke kamera lo, kayak misalkan GoPro nih. Nah kayak GoPro gue nih kameranya, bisa gue inputin mikrofon. Tapi kalau misalkan kamera lo nggak bisa, nggak masalah karena lo bisa ngerekam di handphone lo. Jadi lo tinggal colokin aja mikrofon ke handphone lo panjangin sampai helm, terus lo udah deh, lo tinggal rekam di handphone. Ntar pas editing baru kemudian lo gabungin. Oke, kemudian apa lagi ya? Nah, kalau prosesnya sendiri gimana? Kalau gue karena kebetulan gue nggak sejago itu untuk ngoceh di jalan ngalur kidul, gue biasanya nyari dulu topik. Apa sih topik yang pengen gue bahas sama kalian? Apa sih topik yang pengen gue share ke kalian gitu? Atau apa sih yang pengen gue tahu dari kalian? Nah itu lebih saya gue jadiin topik. Kayak misalkan kemarin motor pertama atau bebek motor pertama kalian dan kenang-kenangannya, nah itu menjadi salah satu topik gitu loh. Atau kalau misalkan mau test ride atau review, jangan review deh, kalau review itu masih agak jangka panjang. First impression deh, atau perasaan lo gimana sih ketika lo naik motor tertentu, itu juga bisa dijadiin topik. Nah biasanya gue gitu tuh caranya. Jadi gue cari dulu topiknya apa. Nah habis itu baru kemudian gue persiapkan nih semua alat-alatnya. Udah siap. Kalau udah siap, baru deh habis itu gue ngerekam di atas motor tentunya dengan segala perlengkapan yang ada, sarung tangan, jaket, pokoknya perlengkapan motor deh. Nah kemudian ada beberapa juga nih yang nanya, bang
harus nggak sih kalau motovlogging tuh lo naik motor ke tujuan tertentu, atau lo boleh aja ngiter-ngiter nggak jelas yang penting bahas sesuatu? Balik lagi kayak gue bilang, nggak ada ininya, bakunya gimana. Kalau gue kebetulan karena gue suka aja ngiter-ngiter sekitar rumah, ya menurut gue it's fine. Lo kalau misalnya lagi pengen ngobrol sesuatu, ya udah sambil motovlogging aja, ngiter-ngiter sekitar rumah lo, it's fine. Atau kalau emang misalkan lo mau sambil menuju daerah mana, itu juga bisa. Jadi nggak menentu lo harus sambil riding kemana, boleh kok. Menurut gue sih fine aja ya. Balik lagi, motovlogging itu nggak ada buku peraturannya gitu loh, yang kayak lo harus ngikutin plek gitu, nggak sih. Nah setelah lo udah ngerekam nih, lo udah ngerekam dan sebagainya, kemudian proses berikutnya ada tentunya editing nih. Ini kembali lagi, lo mau seberapa susahnya editing lo. Kalau kayak yang lo lihat, editing gue itu sangat-sangat simple. Gue cuman motong sana sini, gue tambahin kadang-kadang kata-kata, udah. Kalau hanya begitu aja, basically semua software editing bisa, bahkan yang free pun bisa. Kalau kemudian lo misalkan butuh yang bisa mendadak ngezoom atau apa, pokoknya editingnya lebih fancy, baru deh mungkin beberapa software editing aja yang bisa, misalkan Adobe Premiere atau Final Cut. Kalau lo pakai Apple ada Final Cut. Tapi kalau misalkan hanya kayak gua potong terus hanya nambah tulisan dan sebagainya, basically sih software bawaannya bisa loh, kayak Windows Movie Maker gua rasa tuh bisa banget. Gua sih percaya alat kamera lah, software dan sebagainya itu adalah hanya alat pembantu, men. Sisanya itu semua ada di otak kreatif lo itu. Jadi kalau lo punya tools yang sangat-sangat pro dan bahkan pro banget deh gitu, tapi lo nggak ada ide kreativitas, lo juga buat apa, ya kan? Mendingan kreativitas lo banyak dan seenggaknya alatnya mumpuni, ya itu menurut gue lebih bagus gitu loh. Nah itu sih kalau dari gue, proses gue tuh gitu. Jadi cari ide, mikirin ide mau apa ya, terus ngerekam, terus editing. Nah terus kalau upload ini memang kalau kata YouTube sih sesering mungkin lebih baik sih. Cuman balik lagi kalau lo nya sendiri, apakah lo bisa memproduce setiap hari satu video? Misalkan kayak Om Erik Sukamti tuh, beliau bisa tuh setiap hari produce satu video. Cuman kalau memang tidak bisa, menurut gue sih jangan dipaksakan ya. Kenapa? Karena ketika lo memaksakan untuk membuat sesuatu yang lo nggak dapet feel-nya, somehow ntar lo sendiri juga nggak berasa nyaman gitu loh, dan viewer lo kayak kok kayaknya gimana gitu. Gue juga dulu awalnya dari seminggu sekali, tapi teratur. Kemudian gue mencoba seminggu dua kali, Rabu Sabtu Minggu atau Rabu Minggu. Yang penting konsisten. Mau lo seminggu sekali juga nggak apa-apa, tapi yang penting konsisten. Jadi karena emang kalau gue sendiri motovlogging ini kan emang hobi. Gue suka ngediting film, gue suka naik motor. Ya udah gue gabungin aja jadi namanya motovlogging. Dan gue juga suka share sama kalian. Gue juga suka pengen tahu pendapat kalian tentang suatu hal, ya jadilah ada motovlogging ini. Nah balik lagi, hobi itu menurut gue bukan sesuatu yang dipaksakan deh gitu. Kayak lo nggak suka main futsal, terus lo disuruh dipaksa buat main futsal, lo kan nggak dapat tuh feelnya. Ya kayak gitulah kira-kira guys. Jadi emang lo mesti dapat feelnya. Pokoknya yang penting jangan dipaksakan aja. Itu sih kalau dari gue, tips dan saran mungkin bisa nyebutnya kayak gitu. Balik lagi guys, kalau lo punya style lo sendiri untuk melakukan motovlogging, it's okay, it's fine. Gak ada yang
Gak ada yang melarang lo kayak lo nggak boleh ngelakuin foto vlogging kayak gini, lo nggak boleh ngelakuin vlogging kayak gini. Gak ada kata nggak boleh. Selama lo sopan di jalan, lo sopan santun menghargai orang lain dan sebagainya, I think menurut gue it's fine aja. Misalkan lo mau point of view-nya bukan dari helm kayak gue gini, ya mau gue aja, itu kreativitas lo. Lo mau dari third person view pakai tongkat ke belakang badan lo, jadi kameranya kayak dari atas belakang gitu, atau mau dari depan misalkan kayak gini dari depan, it's fine guys. Karena menurut gue akan lebih asik gitu loh, melihat sesuatu yang berbeda. Ya semoga apa yang gue ucapin tadi bisa membantu lah ya. Basically guys, kalau emang kalian pengen ngelakuin, pengen mencoba ngelakuin motovlog, just do it gitu, ngelakuin aja. Dan yang pasti emang harus didasari oleh lo suka gitu aja, biar lo tidak menjadi berasa beban. Gitu sih kalau dari gue. Oke, udah mulai mendung dan gue udah harus segera pulang. Kalau gitu, sampai berjumpa di video berikutnya guys. Thanks a lot for watching. Kalau ada pertanyaan atau apapun, jangan lupa komen di bawah dengan pertanyaan lo. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Oke guys, saya Chef di jalan. Bye bye.